Halo semuanya. Sesuai janji di video sebelumnya, di video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai majas. Dan majas yang akan diterangkan kali ini, majasnya yaitu majas yang ada di kelompok majas pertentangan. Oke, majas pertentangan itu anggotanya cukup banyak, dia anggotanya ada 6. Nah, sebelumnya kita kembali lagi bahwa majas itu adalah penggunaan gaya bahasa yang bertujuan supaya punya makna lain, menyindirkan, mempertentangkan, menegaskan, atau membandingkan. Sesuai dengan nama kelompoknya itu majas pertentangan, artinya dia mempertentangkan dua hal atau dua keadaan. Nah, tujuannya apa sih majas pertentangan ini? Tentu saja untuk menciptakan efek yang lebih dahsyat, tapi bukan kayak lebay ya. Nah, di sini anggotanya ada 6. Nah, untuk menghafalnya atau mempelajarinya, memahaminya lebih mudah, saya bikin semacam rumusnya atau singkatannya. Sebenarnya kalian juga kalau bisa lebih kreatif menggunakan akronim atau singkatan buatan sendiri, karena biasanya kalau buatan sendiri lebih mudah dihafal. Ini dia singkatannya. Nah, ini dia singkatannya KAPOK, KAPOK. Nah, yang tadi boleh di pause dulu terus kalian catat supaya nanti kalian bisa menghafal atau memahaminya lebih mudah. Atau kalian mau buat singkatan atau akronim sendiri juga boleh, karena itu lebih mudah dihafal oleh kalian sendiri. Oke, kita bahas satu persatu ya anggota kelompok majas pertentangan ini. Yang pertama, ada yang namanya majas. Kenapa disingkat kapok? Supaya lebih enak aja ya dibacanya. Ada kata makna yang mudah dihafal. Kalau katanya kita nggak ngerti kan absurd, kita nggak mudah menghafalnya biasanya. Nah, kapok itu kan suatu kata yang ada maknanya gitu. Kapok dari K, K-nya adalah kontradiksi interminus. Dia adalah majas. Dia adalah majas yang menyangkal. Nah, nanti saya akan memperlihatkan ciri-cirinya dan contohnya. Awana. Oke ya. Jadi cirinya dia menggunakan kata kecuali, hanya, semua. Sepeda ada. Artinya kalau adalah sesuai dengan namanya, dia adalah majas penyangkalan, artinya dia menyangkal. Menyangkalnya dengan cara cirinya menggunakan kata semua di awal, kemudian ada kecuali. Artinya kan jelas ya menyangkal. Pernyataan awal semua, tapi tiba-tiba ada kata kecuali, berarti kan menyangkal sesuatu. Atau tidak menggunakan kedua kata itu, tapi menggunakan kata hanya. Oke, ini dia contohnya. Semua orang dilarang masuk kecuali yang menggunakan masker. Contoh kedua, seharian ini dia tidak makan, hanya mengunyah remah roti. Nah, setelah contoh yang tadi, masih di kapok ini, kita balik lagi bahwa singkatannya tadi kapok. Setelah kontradiksi interminus, ada juga A-nya itu, dari kapok itu kapok, K-A. A-nya ada antitesis. Kita perlu ingat atau perlu kita pahami bahwa ada kata antitesis, kita ingatnya ke antonim kata atau dua kata yang berlawanan. Jadi dia cirinya itu ada dua kata berlawanan yang disandingkan berdekatan. Ingat aja antonim itu kan dua kata berlawanan tapi disandingkan dalam satu kalimat secara berdekatan. Nah, nanti saya akan memperlihatkan contohnya antara aku dan saya. Saya aja ya, kayaknya lebih sopan. Oke. Ini dia contoh dari majas antitesis. Nah, antitesis ini kita ingat aja, antitesis, berlawanan. Ingatnya dia dengan kata antonim atau berlawanan kata. Berikut adalah contohnya. Ini dia contohnya. Siang malam ayahnya bekerja keras. Contoh kedua, tua muda sekarang berlomba menjadi pembisnis. Selanjutnya udah KA nih, sekarang POK. P-nya ada yang namanya majas A-nya ada 2. Setelah tadi antitesis, ada yang namanya majas anakronisme. Ciri dari majas anakronisme ini, dia emang paling beda sih dari anggota majas lainnya yang ada di kelompok majas pertentangan ini. Untuk majas anakronisme,
Dia punya ciri dia kemustahilan waktu. Mustahil waktu, bayangin deh. Artinya dia biasanya kalau nggak digunakan untuk sebagai bahan lelucon atau bahan berita yang mempertentangkan dua hal yang dulu sama yang sekarang. Nanti ada contohnya. Bayangin aja kita berlayar ke masa lalu terus kita bandingkan dengan keadaan sekarang tapi dalam satu kalimat. Ini dia contohnya. Contoh yang pertama, sang kuryang mungkin menggunakan tenaga robot saat membalikan perahunya. Contoh kedua, pasukan Majapahit siap menyerang menggunakan pesawat tempur F. Oke, yang KA udah selesai. Sekarang kita lanjut ke POK-nya. P-nya ada yang namanya majas paradoks. Pasti sering denger lah ya kalau di bahasa-bahasa pers atau bahasa-bahasa berita itu ada kata paradoks. Nah, paradoks ini cirinya dia adalah mempertentangkan dua keadaan yang berlawanan. Ingat di sini garis bawahi kata keadaan. Artinya yang dipertentangkannya jelas adalah keadaan. Jadi keadaan yang bertentangan dalam satu kalimat. Ini dia contohnya. Contoh yang pertama, di ibu kota yang hingar-bingar ini aku merasa kesepian. Contoh kedua, kesedihan ini menjadi saat perayaan ulang tahunnya. Nah, di kapok ini di bagian P-nya sama dengan di bagian A ada dua anggota. Selain P-nya ada paradoks, ada juga namanya paronomasia. Agak aneh sih ya dan agak mungkin kurang familiar untuk anak-anak sekolah mendengarnya. Ini ada di kelas 3. Oh maaf, kelas 2 kelas 3 tentang majas ini dan dibahasnya memang tidak dalam satu jenjang itu semua bagian dibahas. Majasnya dibagi-bagi, kadang di materi puisi, kadang di materi biografi dan lain sebagainya. Nah, kemudian majas yang paronomasia ini cirinya dia itu menggunakan gaya bahasa karena dia namanya juga paling unik. Dia punya anggota juga punya cicit gitu ya. Jadi punya anak-anak lagi. Dia anggota dari majas pertentangan dan dia punya anggota lagi. Bukan anggota maksudnya ya. Jadi si paronomasia ini dibagi lagi menjadi 3. Pernah dengar nggak? Ada kata yang dibacanya sama tapi maknanya beda. Ada kata yang ditulisnya sama, dibacanya beda. Ada kata yang ditulis sama, dibaca sama, tapi maknanya beda. Ini dia majas paronomasia. Nah, di majas ini kalian akan bertemu dengan istilah-istilah homonim, homofon, dan homograf. Perlu diingat bagaimana cara memahami atau menghafalnya. Ingat aja bagian ujung-ujung katanya. Homonim belakangnya nim. Nanti di slide-slide ini kalian bisa lihat setiap katanya saya garis bawahi supaya lebih mudah mengingatnya. Homofon, fonnya di garis bawahi. Homograf, grafnya di garis bawahi. Kenapa? Homonim itu nimnya bermakna sama semuanya kecuali maknanya tentu saja. Untuk yang homofon, fon itu artinya dari kata bunyi. Artinya bunyinya yang jadi patokan, bunyinya sama, ditulisnya beda, maknanya pun berbeda tentu saja. Yang graf kita garis bawahi kata grafnya dari graf. Itu maknanya artinya tulisan. Jadi patokan juga, tulisnya sama, bacanya beda, maknanya beda kayak gitu. Berikut contohnya. Bukan contoh ya maksudnya, nanti kita buat contoh deh. Nah, ini dia perbedaannya homonim, homofon, homograf. Jadi patokan ya di akhirnya itu nim, fon, dan grafnya untuk kita bisa mengingat ketiga. Setelah kalian tadi lihat, boleh di pause dulu tadi pas bagian perbedaannya itu. Kita coba daya ingat kalian yang nonton video ini, kita tes ya. Kalau ada kalimat menggunakan kata bang yang pertama dengan bang yang satu lagi, menurut kalian masuk ke bagian yang mana? Homonim, homofon, homonim atau homograf? Contoh, saya akan buat satu kalimat, saya akan bacakan satu kalimat ya. Contoh kalimatnya misalnya gini. Hari ini genting saya bocor karena semalam terjadi suasana genting akibat perampok yang masuk ke rumah. Ayo, di situ ada kata genting yang pertama dan genting yang kedua. Bacanya sama loh, tapi maknanya beda. Majas apa? Bagian yang mana maksudnya? Homofon, homograf, atau homonim? Ya, dia adalah tulisnya sama. Suara motornya nggak banget ya. Maaf ya, ada gangguan. Nah, dibacanya sama, ditulisnya sama, tapi maknanya beda.
Dia adalah homonim. Ya, betul sekali. Yeay. Nah, kalau homograf contohnya apa aja? Yang dia ditulisnya sama, dibacanya beda, maknanya beda. Graf itu banyak, ada apel, serang nama tempat, sama serang kita menyerang kayak gitu. Kalau homonim paling banyak hak apa ini, sepatu sama hak kita yang kita dapat, lawannya kewajiban. Kemudian kalau ada genting, itu genting kan dibacanya juga sama. Kalau homofon ada rok, penyanyi rok sama rok yang jadi bawahan kita, yang kita pakai, pakaian. Ada juga masa yang double S dan masa biasa yang S-nya satu tapi dibacanya tetap sama karena homofon. Tapi tulisnya beda, tapi maknanya tetap beda. Kemudian ada bank, tempat kita menyimpan uang, mengambil uang dan lain transaksi keuangan lainnya. Sama bank panggilan untuk abang, kayak gitu. Banyak deh pokoknya contohnya dan menarik. Itu biasanya dari SD juga udah diajarin tentang homofon, homograf sama homonim, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yang terakhir, ada yang namanya majas oksimoron. Jadi di kapok ini belakangnya kan oka. Okanya itu dia nyatu, dia adalah kependekan dari oksimoron. Nah, majas oksimoron ini cirinya apa? Dia itu punya ciri banyak ya maknanya. Maksudnya banyak yang mengartikan sebagai perluasannya majas paradoks karena mirip. Ada juga yang mengatakan dia itu kayak mempertentangkan tapi nggak mempertentangkan. Dan saya setuju dengan itu, bahwa paradoks itu dia tidak seolah-olah mempertentangkan padahal tidak ada pertentangan di situ, dengan menggunakan kata yang berlawanan juga, mirip dengan di antitesis tapi tidak selalu berdekatan. Nah, ini dia contohnya. Contohnya yang pertama, pertemuan itu dipenuhi isak tangis bahagia. Contoh kedua, cinta dan benci bercampur baur dalam dadaku. Nah, gimana penjelasan sekilas tentang majas di bagian majas pertentangan ini? Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lagi, tentu saja saya akan melanjutkan bahasan ini di majas bagian ketiga, yaitu majas yang masuk golongan atau kelompok majas penegasan dulu kali ya, yang nggak terlalu banyak anggotanya. Karena ada namanya majas perbandingan, dia anggotanya yang paling banyak dan emang agak bikin pusing ya, tapi sering muncul di soal-soal kayak gitu. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang, ada masukan, boleh kalian komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga centang itu tuh yang si lonceng itu, supaya kalian terus dikasih pemberitahuan kalau saya bikin video baru masih tentang kebahasaan. Selingannya mungkin tentang make up atau hal lainnya kayak gitu. Terima kasih, sampai jumpa.